Halo teman belajarku, di video ini gue masih bakal ngebahas soal-soal UTBK 2019 tentang soal-soal yang teori lah. Dan seperti biasa, link soal ada di deskripsi, bisa dilihat sendiri. Oke, langsung aja nomor 1. Pasien yang mengalami gagal ginjal melakukan cuci darah atau dialisis secara teratur. Pada tingkat molekul, cuci darah bertujuan untuk sebenarnya dialisis itu prinsipnya sama kayak difusi osmosis ya. Nah, ini anggap aja alat dialisisnya, dialisator atau dialyzer. Di sini ini ada sejenis membran. Nanti di sini darah akan masuk, darah kotor, terus darah yang bersih akan keluar. Cairan dialisis akan masuk dari sini. Keluar ke sini. Yang warna merah ini sel-sel darah. Yang gue bikin warna biru ini ada urea, ion-ion kecil, sama pengotor-pengotor. Nah, jadi prosesnya darah kotor akan masuk. Nah, terus ion-ion kecil, urea, pengotor-pengotor dia akan melewati si membran ini. Nah, dia akan dibawa sama cairan dialisis keluar. Nah, sedangkan darah itu nggak bisa melewati membran ini. Jadi dia lewat aja, nanti keluar sebagai darah yang udah bersih. Masuk lagi ke tubuh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Mengeluarkan urea dan zat lain yang berukuran kecil dari darah. Jadi urea dan zat-zat kecil dia akan bisa melewati membran ini, sedangkan sel darah dia nggak bisa lewat. Oke. Nomor 2, kalsium karbida atau CaC2 dapat digunakan untuk membantu pematangan buah karena reaksi ya. Kalsium karbida atau CaC2 akan bereaksi dengan H2O menghasilkan kalsium hidroksida, gas asetilen atau gas etuna, dan mengeluarkan panas. Atau reaksinya exotherm, delta H negatif. Nah, kita ingat nih, salah satu hormon yang ada di tumbuhan yang berperan dalam proses pematangan buah adalah gas asetilen ya. Inilah gas asetilen. Jadi selain gas asetilen ini dihasilkan oleh tumbuhan secara normal untuk pematangan buah, bisa juga kita buat dengan reaksi antara karbit dengan air akan menghasilkan gas asetilen juga. Ini yang berfungsi sama juga untuk mematangkan buah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. CaC2 bereaksi dengan uap air menghasilkan gas asetilen dan panas. Gas asetilen ini yang berfungsi untuk mematangkan buah. Ini nama lain dari gas etuna ya. Nomor 3, suatu larutan buffer akan digunakan untuk pengujian. Seorang siswa tidak sengaja menumpahkan beberapa tetes larutan NaOH ke dalam larutan buffernya. Namun untungnya ketika diperiksa pH-nya masih menunjukkan angka 5. Hal yang menyebabkan pH larutan buffer tersebut cenderung tetap adalah buffer. Di sini karena pH-nya 5 berarti ini adalah buffer asam ya. Buffer asam. Buffer asam tuh isinya adalah larutan asam lemah
dan basa konjugasinya. Nah, kita ingat selalu di mana-mana ketika ada asam akan bereaksi dengan basa, dan ketika ada basa akan bereaksi dengan asam. Artinya, ketika nanti ke dalam larutan buffer ini ditambahkan NaOH, NaOH ini basa ya. Maka NaOH ini akan bereaksi dengan komponen asam lemahnya. Reaksi asam basa. Sehingga nanti H plus dan OH-nya cenderung tetap ya ada perubahan tapi sedikit banget gitu. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya ke dalam larutan asam ini ditambahkan suatu larutan asam lagi, dia akan bereaksi sama si basa konjugasinya. Dan karena reaksi itulah meminimalisir perubahan H plus dan OH- di larutan itu. Kita cek jawabannya. Larutan buffer tersebut sudah mengandung basa, sehingga penambahan OH- dari larutan NaOH tidak mempengaruhi pH larutan. Salah ya. Basa dengan basa otomatis nggak bereaksi. Yang B, larutan buffer mengandung komponen basa yang dapat mengikat H+, sehingga penambahan NaOH tidak mempengaruhi pH larutan. NaOH mengandung OH- bukan H+. Yang C, larutan buffer memiliki basa konjugasi yang dapat mengikat OH- dari NaOH. Basa sama basa juga bukan. Larutan buffer memiliki komponen asam yang dapat mengikat OH-. Oke, asam dan basa bereaksi, sehingga penambahan NaOH tidak mempengaruhi pH larutan. Nah, ini jawabannya. Yang E, larutan buffer memiliki konsentrasi yang sangat encer. Nah, ini enggak ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Ketika suatu larutan basa ditambahkan ke buffer asam, dia akan bereaksi dengan komponen asam lemahnya. Dan ketika larutan asam dicampurkan ke dalam buffer asam, dia akan bereaksi dengan komponen basa konjugasinya, sehingga meminimalisir perubahan H+ dan OH- di larutan itu. Itu juga berlaku buat larutan buffer basa. Oke, next. Pencegahan korosi pagar besi dapat dilakukan dengan menghubungkan pagar tersebut dengan logam lain. Logam yang paling efektif digunakan adalah korosi pada pagar besi. Nah, kita ingat korosi itu sama aja oksidasi suatu logam ya. Jadi ketika kita ngomongin logam nih, oksidasi, reduksi, kita pakai konsep deret volta. Nah, gimana rutan deret volta? Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air. Zaman Caesar Firaun, Cindikoni senang pembagian harta. Cumi hangus agak pahit. Au. Nah, dari deret volta ini, semakin ke kanan, nilai E0 logamnya semakin besar, makin gampang mengalami reduksi. Dan makin ke kiri, nilai E0-nya logam makin kecil, makin negatif, makin gampang mengalami oksidasi. Berarti makin gampang juga mengalami korosi. Tuh. Nah, dan di sini besi ya. Nih, besi Fe. Nah, ketika kita mau melindungi besi ini, kita harus menempelkan logam besi dengan satu logam lain yang namanya pengorbanan anodik atau proteksi katodik. Proteksi katodik. Jadi misalkan nih, ini besi. Dianggap aja besi ya.
ketika besi ini kita hubungkan dengan suatu logam lain, nah kita harus bikin si logam lainnya ini mengalami oksidasi biar si besinya ini nggak mengalami oksidasi atau mengalami reduksi aja. Berarti kalau Fe di sini kita harus cari logam yang lebih di kirinya si Fe biar si logam lain itu mengalami oksidasi. Nah, opsi jawabannya ada Cu, Cu di sini. Nggak mungkin ya. Justru kalau misalnya Fe ditempelkan dengan Cu, Fe makin cepat teroksidasinya. Yang Bni ini juga sama, Fe makin cepat teroksidasi. DAl, Zn sama Mg. Nah, Mg, Al sama Zn ini sama-sama di kirinya si Fe. Bener. Tapi yang paling baik yang mana? Yang paling di kiri, si Mg ini. Soalnya makin ke kiri kan makin gampang tuh mengalami oksidasi. Berarti si Fe-nya makin terlindungi lah kayak gitu. Jadi si Mg-nya ini dipaksa buat mengalami oksidasi biar si Fe-nya ini terlindungi atau enggak teroksidasi. Namanya proteksi katodik atau pengorbanan anodik. Yang sebagai katoda dilindungi, diproteksi, sebagai anoda dikorbankan, dibiarkan teroksidasi. Yang jawabannya. Nomor 5, pada masa revolusi industri, banyak pabrik yang dibangun di tepi sungai untuk memudahkan penggunaan air sungai sebagai pendingin mesin pabrik. Air panas dibuang kembali ke sungai, sedangkan air dingin diresirkulasi. Dipastikan bahwa peningkatan temperatur air tidak menyebabkan kematian ikan. Namun setelah beberapa waktu, air sungai menjadi berwarna hitam pekat dan banyak ikan yang mati. Hasil analisis menunjukkan bahwa air sungai tidak terkontaminasi zat beracun pabrik. Berarti kemungkinan penyebab kematian ikan adalah lihat opsi jawabannya dulu ya. Yang A, peningkatan temperatur air. Nah, di paragraf tadi dipastikan bahwa peningkatan temperatur air tidak menyebabkan kematian ikan. Berarti yang A udah pasti salah karena bertentangan dengan paragraf yang di soal. Yang B, adanya getaran suara dari mesin-mesin pabrik. Apakah getaran suara bisa bikin ikan-ikan pada mati? Enggak dong. Yang C, berkurangnya kadar oksigen yang terlarut dalam air. Oke, kita skip dulu yang ini. Yang D, terhalangnya sinar matahari oleh air berwarna hitam. Nah, kan kenapa berwarna hitam kayak gitu? Jadi enggak ya. Yang E, terjadi peningkatan tekanan udara di atas air. Apakah tekanan udara di atas air akan mempengaruhi air jadi hitam terus ikan-ikan pada mati? Kayaknya enggak deh. Nah, sekarang kenapa kok tinggal opsi C yang mungkin? Oke, gue kasih tahu nih. Jadi, ada beberapa parameter air. Parameter air yang baik. Antara lain nih, ada namanya DO, atau kepanjangan dari dissolved oxygen. Artinya oksigen terlarut ya. Jadi di dalam air itu ada oksigennya, namanya oksigen terlarut. Itu yang bikin ikan-ikan pada tetap hidup. Ikan juga butuh oksigen buat hidup. Oksigennya bukan oksigen dari udara tapi oksigen di dalam air, namanya dissolved oxygen. Terus ada lagi namanya COD, chemical oxygen demand. Ada lagi BOD, biological oxygen demand. Nah, secara sederhana
makin tinggi nilai DO-nya, makin besar nilai DO, makin baik suatu air, berarti makin banyak oksigennya di dalamnya. Tapi untuk COD dan BOD, makin besar nilai COD dan BOD, makin jelek kualitas air itu. Nah, yang C, berkurangnya kadar oksigen yang terlarut dalam air. Nah, ini dia. Jadi kalau makin kecil nilai DO, berarti makin sedikit kadar oksigen yang ada di dalam air. Maka ikan-ikan makin susah buat bernafas ya. Ikan juga butuh oksigen buat bernafas. Akhirnya pada mati tuh ikannya. Dan nanti mempengaruhi juga ke COD dan BOD. Ini yang bikin airnya berwarna hitam. Tuh, karena makin besar COD dan BOD-nya. Oke, jadi yang C jawabannya. Nomor 6. Bahan tambal gigi adalah paduan logam yang mengandung logam Hg, Ag, Sn, Cu, dan Zn. Reaksi elektrokimia yang mungkin terjadi antara amalgam dengan makanan yang mengandung asam adalah, oke, ini sebenarnya sama aja nih, kita pakai konsepnya deret volta. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air. Zaman Caesar Firaun, Cindikoni senang pembagian harta. Cumi hangus agak pahit au. Nah, di sini kata kuncinya asam. Asam itu di deret volta ini dilambangkan dengan H+. Ini asamnya. Nah, terus logam Hg ada Ag, Sn, Cu, dan Zn. Yang bisa bereaksi dengan H+ ini atau dengan asam adalah logam-logam yang di sebelah kirinya dia. Jadi dari Li, K, Ba sampai dengan Pb ini bisa bereaksi dengan asam. Ini maksudnya asam kuat non-oksidator ya. Sedangkan Cu, Hg, Ag, PtAu ini nggak bisa bereaksi sama asam non-oksidator. Jadi yang bereaksi jawabannya adalah yang C. Timah dan seng dapat teroksidasi karena dia di sebelah kirinya H+, sebelah kirinya asam. Ingat tadi konsepnya? Makin ke kiri, makin gampang mengalami oksidasi, makin ke kanan, makin gampang mengalami reduksi. Berarti ketika ada Zn dan H+, H+-nya mengalami reduksi, Zn teroksidasi. H+ dan Sn, H+-nya reduksi, Sn-nya oksidasi. Nomor 7 terakhir. Suatu sampel diketahui mengandung campuran garam-garam aluminium, tembaga, magnesium, perak, natrium. Sampel tersebut dilarutkan ke dalam asam nitrat pekat sehingga semua logam terlarut sempurna sebagai kation. Jika ke dalam larutan itu kemudian ditambahkan HCl 2 molar secara perlahan-lahan, kation yang akan mengendap sebagai garam kloridanya adalah di sini dilarutkan dengan asam nitrat pekat. Ini adalah asam kuat oksidator. Ya, Cu sampai Ag ini masih bisa bereaksi kalau sama asam kuat oksidator. Sedangkan H+ di sini adalah melambangkan asam kuat yang non oksidator aja. Balik ke sini. Ada Al, Cu, Mg, Ag sama Na. Nah, bereaksi dengan HCl yang mengendap sebagai garam kloridanya. Di logam golongan 1, bukan golongan 1A ya, maksudnya golongan 1 tuh di kimia analitik ada Ag+,
Hg2 plus, Pb2 plus. Ketika Ag, Hg, Pb dengan Cl, Br, I, khusus untuk I ditambah Cu, maka mereka akan mengendap. Sedangkan selain Ag, Hg, Pb akan larut semuanya sama Cl, sama Br, sama I gitu-gitu. Di sini HCl ya, kita pakai Cl. Ada Al ada nggak di sini? Oh, ini nggak mengendap. Tembaga Cu, tembaga mengendap kalau sama I, bukan sama Cl. Magnesium enggak. Perak, ini ada Ag nih perak. Natrium juga enggak. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, itu tadi pembahasan soal-soalnya.